Silakan lanjut Pak Haji. Ke penyakit ya Pak. Nah, penyakit yang biasa terjadi pada domba, sapi sama sebetulnya kan rumensia, itu cacingan. Ngalebok naloba terjadi daging. Kuru kan itu. Kan cacingan. Faktor cacingan itu yaitu lingkungan yang kotor, nggak pernah dibersihin, terus ngasih rumput yang basah. Gini, ai bapak sok di ngarit di pinggir kali, itu suka ada siput Pak, keong, nulaletik. Nah itu ke arit, kemakan domba, itu biang cacing. Dia ada, keong. Nah itu jadi cacing nantinya. Nah jadi cacing dia, makanya nanti kan dari kondisi itu. Nah cacingan itu ada lagi Pak, karena gini, ada cacing pita, cacing lambung ya, cacing hati, Paschiola hepatik, dan cacing gelang. Cacing gelang itu biasanya ada di pencernaan. Biasanya kan kalau suka domba atau itu suka keluar cacing Pak ya. Nah itu cacing gelangnya itu. Nah kondisi, nah ini Pak, cacing dapat disebabkan oleh kondisi kandang yang kotor, lembab, pemberian rumput langsung tanpa dilakukan. Ciri ternak kena cacing yaitu ya kurus, lesu, bulu kasar, pertumbuhan lambat. Itu. Ya, nanti pemberiannya ada ini. Nah, biasanya di itu banyak. Tapi kalau merek mah apa aja, yang penting ada. Nah, ini pemberiannya. Jadi kita kasih ini. Dicekok ke obat cacing. Nah, itu kalau sapi datang kita kasih obat cacing. Kedua, ini sepintas saja. Kembung, bloat. Nah, ini kembung itu atau kondisi di mana adanya udara dalam tubuhan ternak dengan ciri-ciri perut sebelah kiri besar. Tadi Pak sapi kan ada itu, domba pun sama. Sebelah kiri dia kalau bapak pukul kayak gendang, dung 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 dung, itu kembung ya. Napas sesak dan dangkal, nafsu makan dan pasti berkurang, malas berdiri biasanya dan menyebabkan kematian. Makanya kalau domba hitungannya jam, karena dia sesak nggak bisa napas karena ada udara. Nah gitu. Nah, ada apa penyebab kembung? Kurang serat kasar. Nah itu tadi, kita terlalu kasih banyak hijauan yang banyak, rumput. Makanya amannya saya makanya nggak ngasih rumput, jerami, kering dia. Itu mulainya. Kedua, kelebihan konsentrat. Nah konsentrat bateing. Kadang-kadang karbohidrat itu apa protein, jadinya dia panas ya. Nah, kacangan yang berlebihan rumput atau rumput muda ya, kacang-kacangan kita menjarah lah karena mahal. Rumput muda terutama. Jadi rumputnya belum tua udah dipotong dikasih. Coba kembung domba apalagi. Sebetulnya seger tapi nggak boleh, harus dilayukan. Salah. Padahal kita amis keneh ya gitu kan. Ya dia sih datang nikmat tapi langsung dia pan. Karena gasnya tinggi. Gasnya tinggi. Nah itu. Pemberian rumput basah atau yang mengasih air embun. Makanya kan orang tua dulu kalau ngelepas sapi itu di atas jam, nah udah nggak ada embun. Itu fungsinya. Pinter sebetulnya orang tua dulu, gitu. Nah penanganannya yaitu, nah sebetulnya ini gampang punya ilmu nama. Kalau domba udah kembung itu kasihnya minyak kelapa Pak, minyak sayur. Itu penanganan pertama. Nah jadi kita begitu jangan panik, kasih minyak sayur sama promah. Promah juga cikokin. Kalau itu berarti dipijit. Dipijit. Nah itu. Nah fungsinya apa? Kan gini. Nanti bukan jadi sapi, jadi zebra. Itu kan di dalam perut dia ada gelembung udara yang kayak busa gitu kan. Begitu masuk itu nanti pecah tuh si itunya. Nah biasanya langsung kalau nggak berak biasa buang gas. Nah terakhir kalau enggak ditrocer Pak, ditroker, ditusuk. Itu mah jalan terakhir lah. Kalau sudah pakai ini nggak bisa, nanti dia akan keluar gas kalau bapak kasih korek nyala. Itu jalan terakhir. Jadi ambil kalau ada pisau atau jarum ya, ambil jarum besar, tusukin aja ke bagian perutnya, nanti keluar. Itu jalan terakhir lah. Ya ini ya. Jadi makanya kalau kita motong rumput hari ini, kasihinnya besok. Gitu. Jangan langsung dikasih. Gitu. Basah itu kembung.
Sama Pak, kalau Bapak dapat dari hijauan dari itu ya, bagusnya dilayuin dulu, nanti besok menghindari kembung. Karena domba itu hitungannya jam Pak. Kalau udah kembung susah biasanya. Langsung biasanya agak matanya tuh ke atas. Nah, mata ke atas udah merah, udah tinggal tunggu pisau. Gitu, ikan langsung. Kembung ya, penyakit mata. Nah ini kadang-kadang ini apa namanya cacingan juga bisa dari ini. Biasanya ada bengkak di bagian ini. Ini sebetulnya bisa pakai obat mata yang salep yang khusus manusia, yang ada antibiotiknya. Saya lupa namanya. Bisa, tapi pemberiannya sama. Penyakit mata jaranglah terjadi, tapi yang sering kembung penyakit mata. Tapi obatnya itu bisa. Yang obat untuk manusia, tapi yang ada antibiotiknya penyakit matanya. Terus kutu, tungau, caplak. Nah ini skabies, koreng. Nah biasanya kan suka ada kutu tuh di itu ya. Nah itu pakai ivermectin atau obat injeknya ya. Obat injeknya itu ivermectin Pak. Nah terus ini hati-hati, ini bersifatnya zoonosis Pak, nular. Karena kutunya ke kita, nanti kita gatal koreng. Untuk kutu. Makanya kebersihan kandang ya. Cenderung bagian kulit hewan, ternak dan sangat mengganggu kenyamanan. Otomatis kalau udah kena kutu atau ini udah nggak mau makan karena gatal. Ya. Nah, pencegahannya yaitu mencukur, kan domba tuh makanya suruh sering dicukur itu, menghindari itu. Terus dimandiin. Nah, secara berkala memberikan obat kulit dan suntik obat jenis Wormectin atau ivermectin. Kalau ada Wormectin lah yang murah itu. Ada Wormectin. Jadi suntiknya bukan disuntik ke dalam daging, dia SC, subkutan, di atas kulit, di bawah daging. Beda cara penanganan suntikannya juga. Gitu. Ini makanya kalau yang udah ada buduk-buduk ya, biasanya sebulan kelar sapi atau domba. Ini biasanya nanti kalau udah dia banyak kutu, nanti kutu itu nggak mau makan darah dia karena apa? Darahnya pahit kena obat itu. Biasanya rontok, makannya bagus. Ini zoonosis ya, hati-hati menular. Dapat menular pada manusia, itu gatal. Untuk ini zoonosis. Langsung potrot. Nah potrot ini suka kakinya Pak. Nah potrot kakinya suka luka. Kadang sapi atau suka pincang. Nah itu potrot. Akibat apa? Yaitu bakteri Fusobacterium atau Pusimosis nodosus di sela kaki ya. Misalnya kuku ternak rusak membusuk dapat fatal. Ternak tidak bisa berjalan. Nah, pencegahannya yaitu melakukan pemotongan kuku secara teratur. Nah, kalau domba kan suka kukunya panjang tuh Pak. Nah, itu harus dipotong depannya. Kalau sapi ada juga pakai pahat. Sepotong. Kalau sapi jarang lah. Dan di pasar udah ditata biasanya yang pedagang. Gitu ya. Disuntik dengan anti nyeri dan anti inflamasi. Nah, ini obatnya nih. Nah, anti nyerinya namanya sulfidon. Anti inflamasinya dexamethasone. Ini anti inflamasi. Ini sama sebetulnya. Kalau kita habis kecelakaan manusia ya, terus untuk menghilangi inflamasi ya suntiknya dexamethasone Pak. Karena saya pakai anunya yang manusia biasanya. Yang satu ampul kecil, nah itu lebih mujarab. Dexamethasone itu bukannya untuk yang radang juga ya? Iya, ini untuk radang. Untuk radang. Jadi dia khawatirnya ada peradangan di kuku, itu untuk peradangan. Nah, sulfidonnya ini kan ada anti nyeri. Nah, gitu. Jadi dia kalau kayak kita mau obat untuk nyeri, terus stres, pakai sulfidon. Iya. Gitu. Ya. Sakit gigi bisa pakai ini nih. Ya. Iya. Untuk nyeri, Pak, gitu kan. Nah sekarang diare. Nah, diare ini gejala utamanya kotoran hewan atau mencret, warna kotor ya. Pada berasal dari pemberian pakan yang basi. Nah makanya kalau habis makan itu dibersihin Pak. Misalnya nggak habis ya, diangkat dulu. Diangkat, kalau mau nggak berbau campur dengan yang baru. Nah, nanti kasihin aja, nggak apa-apa. Itu harus bersih ya. Nah penyebab diare itu pemberian pakan yang basi, berjamur, faktor cuaca seperti sekarang musim hujan, jadi kondisinya lembab ya. Atau juga adanya bakteri E. coli. Sama dengan kita bakteri E. coli. Nah kita lihatnya pengobatannya dilakukan dengan pemberian sulfat atau antibakteri. Ya, ini Pak, pemberiannya sulfat. Nah kolibak ini sulfat. Sulfat prim ya. Untuk manusia kan sama sulfat. Antibiotik mengandung sulfat sama. Nah itu pemberiannya ya. Nah
hijau. Nah, caranya kalau sudah ini hijauannya agak dilayukan juga. Nah, itu akibat jadi mencret ya. Nah, hijauan dilayukan sebelum ke hewan, membersihkan tempat pakan secara berkala. Jadi jangan pakan masih sisa ditambah lagi. Nanti jamur Pak biasanya. Ada kapang, nah itu yang bikin sakit. Itu Mas langsung. Nah, namanya batuk. Kalau ini mah sama Pak, sapi domba batuk Pak. Pernah saya beli sapi dari penduduk, itu batuknya kayak aki-aki dari pagi sampai sore batuk. Iya, batuk bener batuk. Itu pneumonia, kalau kata orang mah tuberkulosis. TBC. Iya, sama Pak. Kalau batuk juga gitu domba kan suka ada. Itu sama. Nah, pemberiannya ini Pak. Dia pemberiannya, nah ini Limoksin. Kasih multivitamin. Nah ini, dan kasih obat nyeri. Oh. Bukan OBH lain, OBH. Nah, gitu. Tapi memang ada, teman saya dulu pakai OBH Pak. Iya. OBH tetap dia nggak kalau OBH kan untuk penyerangannya ke tenggorokan sama itu ya, bukan ke hatinya. Jadi kalau kita harus ada antibiotik yang langsung ngobatin hati. Gitu. Ya kan, langsung. Terima kasih Luar untuk biasa. materi ini ya. Kita kasih tepuk tangan buat Pak Haji. Jadi saya berharap nanti teman-teman yang ingin ternak tahu dulu, belajar dulu lah. Nanti gini, saat Bapak tanya betul bagus sekali. Jadi saya ini bawa ternak, saya mau breeding, saya mau fattening, saya mau rearing. Kalau saya masih bekerja nih, saya berarti harus breeding. Atau saya fattening. Fattening dibuka bagi dua, ada short term, ada long term. Short term 3 bulan harus panen, pakan harus bagus. Kalau long term itu berarti kan panjang, berarti pakannya standar aja, yang penting sapi sehat. Waktu mau panen baru digenjot makannya. Itu ya, dikasih makan dia semaunya dia makan. Itu karena kita ngejar bobot. Sekarang gini, kalau kita beli pakan, ya beli pakan saya beli pakan sehari, pakan itu sekilonya kenanya 1.500. Ya kan, kalau 10 kilo berarti 15.000. Sekarang harga domba berarti sehari sekilo ya Pak makannya. Domba sekilo, kita domba sekilo. Kalau kenaikan domba misalnya sehari 0,8 kilo dengan 1.500 kasih makan sekilo, harganya sekarang 70. Berapa tuh selisih? Tapi kalau Bapak beli pakan 6.000, ya beakeun encan yang ngurusna, encan transportasi guys. Wuhan bang capek doang gitu. Nah kalau saya sekarang kalau sampai kosong Pak ya, mohon maaf, sampai kosong datang dari ke saya itu sampai kenaikan ada yang 2 kilo atau 3 kilo. Kalau harga potong sekali 50.000, pakan saya sehari 50.000, berarti saya punya bisnis selisih sehari 50 per kilo. Itu hitungan bisnisnya gitu. Jadi bagaimana Bapak sekarang nih, saya mau ini kan ya sambil yang muda pun kan masa mau di pabrik terus kan gitu. Suatu saat kita kan nggak ingin terus hayang jadi bos lah gitu kan. Betul. Iseng-iseng mantap gitu. Jadi keren. saya rutinitas ya, demi Allah dan mohon maaf bukan saya ingin bangga. Jadi pada subuh saya bisa ngaji sebentar, setelah itu saya ke kandang setengah 6 ya, istri saya nganterin sarapan jam 7, ngopi, saya setelah itu masih ngasih pakan, istirahat, sholat duha, istirahat. Siap-siap. Ayalala betul itu. Gitu. Jadi itu Pak. Jadi ya itu ya. Jadi Bang, saya potensi di sini besar sekali. Karena gini, saya sudah hitung. Sawah saya mohon maaf, saya punya sawah 1 hektar. Dengan sawah saya punya sapi 20 ekor, saya lebih baik sapi 20 ekor. Sekarang kalau beli sawah 1 hektar, di saya harganya misalnya sekarang 500.000 berarti 500 juta. Sapi 20 ekor saya bisa 200 juta. Tapi dalam 1 tahun saya sapi bisa panen 2 kali. Sawah 3 kali. Kadang-kadang Pak, saya kemarin panen sekilo, waktu belum panen harga padi 470 mau panen 420. Tapi sapi saya enggak. Bapak mau segitu? Enggak ya udah. Kita punya harga jual. Tapi kalau petani kan, mang cokotnya biar gak bauing. Itu nagi geus loba. Gitu kan. Ya terpaksa dengan 430 kita jual. Tapi kalau kita sudah punya itu domba, karena gini, sapi itu, domba itu kalau dirawat dengan baik bukan makan kurus, makin untung. Cuman itu tadi,
fokus lah istilahnya. Nah, untuk rekan-rekan yang mau pensiun, tinggal mau kemana nih arahan bisnisnya. Nah, kalau yang tadi harian ya berarti main ke akikah seperti ini. Kalau mau panjang ya main di long term. Itu ya. Pak Dhani itu pensiun. Itu kan. Ya, baik. Kita kasih tepuk tangan Bapak-bapak buat Pak Haji Mulyono. Luar biasa. Jadi hari ini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Ya, ini baru kulitnya Pak. Wajinya. Ah, ini baru kulitnya aja. Ah, 2 hari. Gimana Pak Budi, bisa 2 hari kita? Baik, ini baru kulitnya saja. Tapi memang hari ini kita banyak belajar. Mudah-mudahan nanti silakan teman-teman semuanya, akang-akang semua, kita memang mau mencoba gitu ya. Ya termasuk ya mudah-mudahan saya ada peluang Pak Haji ya. Ya kita sama-sama kita buka usaha ini jadi untuk kita semua lah seperti itu. Nah, ya mungkin suatu saat kita ya perlu juga nih kali-kali Pak Budi kita organize teman-teman, kita datang nih ke tempatnya Pak Haji ya kan. Banyak banget mobil bus pabrik dipinjam dulu aja sama kita. Apanya plasma? Oh, sapi perah. Oke. Kalau di sini penggemukan, saya di Subang punya sapi perah. Oke. Ayat 40-50 ekor. Masya Allah. Subangnya di mana Pak Ji? Nah, Subangnya itu di dekat Curug Kapulaga. Curug Kapulaga. Oh, sekalian camping kita di sana ya. Oh iya. Susunya gratis. Wah, luar biasa. Oke lah. Matur nuwun Pak Ji. Insyaallah nanti bidang tani nelayan memfollow up kegiatan kita ya. Baik.